الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفينا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين wazumratal mu'minin rahimakumullah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, bahkan nikmat sehat. Karena dengan nikmat-nikmat itu semua kita bisa berkumpul bermujalasah di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Amin Allahumma amin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Agustus, di mana bulan tersebut bulan yang mengandung sejarah, bulan mengandung makna bagi kita bangsa dan negara Indonesia ini. Tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, ulama kita, leluhur kita, kiai kita, tokoh-tokoh kita telah berhasil menyelamatkan kita dari penjajah-penjajah yang serakah. Sehingga beliau-beliau berhasil memproklamasikan bahwa negara Indonesia ini negara yang merdeka. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah, tugas kita pada tanggal 17 Agustus 2024 ini adalah menyelamatkan anak cucu kita, membebaskan regenerasi kita, bukan membebaskan dari penjajah lagi, melainkan membebaskan dari krisisnya ilmu pengetahuan dan ketakwaan, membebaskan anak cucu kita, regenerasi kita dari krisisnya rasa kemanusiaan, membebaskan dari krisisnya persatuan umat Islam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, tugas pertama adalah membebaskan anak cucu kita, regenerasi kita dari krisisnya ilmu pengetahuan dan ketakwaan, khususnya ilmu syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Kata Allah, kelak di akhirat, di kehidupan kita di alam akhirat, orang yang mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah selama hidupnya di dunia. Semakin tinggi ketakwaan yang kita miliki di dunia, maka semakin mulia pula kelak kedudukan kita di akhirat. Perlu kita sadari bahwa untuk sampai ke takwa itu butuh mempelajari ilmu syariat. Bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah kalau kita tidak tahu mana yang wajib, mana yang haram? Banyak kita temui atau bahkan terjadi pada kita sendiri. Kita sibuk mencari dunia, kita repot dengan urusan dunia, dengan harapan anak kita kelak di masa depan sejahtera. Namun ada masalah di balik itu. Kita dengan sibuknya dunia, kita lupa membekali anak kita dengan ilmu syariat. Kita lupa membekali anak kita ajaran-ajaran ibadah. Bahkan harus kita sadari bahwa ketika kita telah wafat, maka investasi terbesar adalah anak soleh yang mendoakan kita, ilmu yang kita ajarkan kepada anak cucu kita. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW
menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini dikutip dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dalam menafsiri ayat inna akramakum indallahi atqakum. Kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Allah, kelak di akhirat, kata Rasulullah, kelak di akhirat Allah tidak akan memandang kita atas harta yang kita miliki, atas jabatan yang kita emban. Allah tidak akan memandang kesuksesan kita di dunia. Namun walakin yandur ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah akan memandang hati kita, akan memandang amal soleh kita. Selama hidup di dunia, pernahkah kita sudah membersihkan hati kita? Pernahkah kita menyelamatkan hati kita dari suudzon, hasud pada orang lain? Selama hidup di dunia, pernahkah kita melakukan amal soleh? Pernahkah kita berbuat baik, ibadah kepada Allah? Maka para hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah membekali anak cucu kita dengan ilmu syariat, maka disitulah ketika ilmu itu diamalkan, disitulah pahala akan selalu mengalir kepada kita meskipun kita telah meninggal. Para hadirin yang dimuliakan Allah, tugas yang kedua yang perlu kita lakukan adalah membebaskan anak cucu kita dari krisisnya rasa kemanusiaan. Banyak kita temui tetangga kita, orang sekitar kita, untuk makan pun butuh bantuan dari kita, butuh bantuan dari orang lain. Ketika kita perjalanan juga banyak kita temukan saudara seiman kita, untuk makan pun dia harus mencari barang bekas, mencari botol bekas di tempat sampah, di tempat yang kotor. Tidakkah kita tahu saudara kita yang ada di Palestina, mereka dibantai habis-habisan, mereka dibantai dengan zalim, bahkan jangankan makanan, pakaian pun kadang mereka sudah tidak miliki. Maka disitulah Rasulullah berpesan kepada kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau tegaskan, wallahu bi'aunil 'abdi ma kana al-'abdu bi'auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong kita. Allah akan senantiasa bersama kita, baik kita bahagia maupun kita susah. Kapan? Ma kana al-'abdu bi'auni akhihi. Kalau kita masih berkenan membantu orang lain, kalau kita masih berkenan meringankan kesusahan orang lain, maka perlu kita tanamkan bahwa memberi pada orang lain tidak akan mengurangi apa yang kita miliki. Membantu orang lain tidak akan mengurangi martabat kita. Justru harus kita tanamkan, jadikanlah apa yang kita miliki. Kita yang memiliki jabatan tinggi, jadikan jabatan itu membantu orang lain. Kita yang memiliki harta lebih, jadikan harta itu bermanfaat bagi orang lain. Karena apa? Karena di balik situlah Allah akan menurunkan rahmatnya, Allah akan menurunkan maunanya kepada kita. Para hadirin rahimakumullah, tugas yang terakhir bagi kita adalah membebaskan regenerasi kita dari krisisnya persatuan umat Islam. Sekarang dengan majunya teknologi, handphone ada di mana-mana, anak kecil pun sudah memiliki handphone. Disitulah banyak video-video yang berseliweran. Sekarang umat Islam diadu domba satu sama lain. Dahsyatnya apa? Dari adu domba ini, mereka akan saling mencaci satu sama lain, memfitnah satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain. Bahkan lebih parahnya ada sampai bermusuhan, tidak saling sapa karena adu domba ini. Maka disitulah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita, inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil aqdam. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini Rasulullah tegaskan bahwa umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Umatku tidak akan kompak untuk sesat. Tetapi kata Rasulullah, fa idza ra'aitum ikhtilafan, kalau kamu melihat ada perselisihan antara satu sama lain sesama umat Islam, maka fa'alaikum bisawadil aqdam, maka berpegang teguhlah pada golongan yang mayoritas. Berpegang teguhlah apa yang diajarkan oleh ulama salaf. Berpegang teguh kepada guru apa yang disampaikan oleh guru-guru kita sejak kita kecil. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah, disitulah kita semakin ke depan, zaman semakin akhir, fitnah pun semakin banyak berdatangan silih berganti. Disitulah peran kita, tugas kita menyelamatkan anak cucu kita dari fitnah akhir zaman ini. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi kami tegaskan, mari kita introspeksi diri. Sudahkah banyak amal soleh yang kita lakukan? Sudahkah banyak kita membantu orang lain? Betapa banyak maksiat yang kita lakukan? Sudah berapa banyak sholat yang kita tinggalkan? Ingat, hidup di dunia hanya sementara, kelak kehidupan yang kekal yaitu di alam akhirat. Disitulah ketika kita amal soleh kita banyak lakukan, ibadah kita lakukan, kebaikan kita lakukan, maksiat kita tinggalkan, maka disitulah Allah akan memandang kita dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan ridhonya, dengan pandangan maunahnya beserta maghfirahnya, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Semoga kita, anak cucu kita, keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita tergolong orang-orang yang kelak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan maghfirahnya. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa ja'alani wa iyyakum minal faizinal aminin.